Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Emir Rafiq dengan NIM 21030360008. Saya di sini akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang masih bersangkutan dengan zakat. Yang saya bacakan ini dari kitab Taqriratus Sadida fi Masalil Mufidah. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang permasalahan yang ada di dalam zakat. Yang pertama yakni niat dalam zakat. Jadi niat dalam zakat itu kenapa kok diwajibkan? Dikarenakan di sini dijelaskan an-niyatu wajibatun fi zakati litafriqati bainaha wa baina shadaqati tatawwu'i. Jadi tujuannya untuk membedakan antara mana yang termasuk zakat wajib dan mana yang zakat sunnah. Makanya diwajibkan untuk berniat. Yang kedua, ada waktu dalam melaksanakan zakat wajib ini, yakni ingda munawalatul fakiri aw wakil aw yufawwidu niyata ilal wakil, yakni tatkala dia menyerahkan zakatnya kepada asnafus zakat atau dia menyerahkan zakatnya kepada wakil yang akan memberikan zakatnya kepada asnafus zakat, atau juga pada saat dia itu memasrahkan zakatnya kepada seorang wakil yang nantinya akan diberikan kepada asnafus zakat. Kemudian yang ketiga yakni diperbolehkan untuk mendahulukan niat zakat sebelum dia memberikan zakat. Akan tetapi ada syaratnya, yakni ayyakuna ba'dal ifrozi ay tamyiz maliz zakati an ghairihi. Jadi diperbolehkan mendahulukan niat zakat sebelum dia itu memberikan zakatnya dengan syarat dia setelah membedakan mana yang akan dipakai untuk zakat dan mana mal atau harta yang dia miliki yang tidak digunakan untuk zakat. Maksudnya seperti ini. Jikalau dia pada saat 1 tahun ini dia itu sudah mencapai nisab, maka pada tahun tersebut dia itu kan mengeluarkan zakat. Kemudian zakatnya ini yang dipakai untuk zakat dan juga mal yang dia miliki itu sudah dibedakan. Seperti itu. Kemudian diperbolehkan juga takjiluz zakat. Maksudnya takjiluz zakat itu apa? Yang dimaksud takjiluz zakat ialah dia itu mendahulukan zakat sebelum 1 tahun. Sebelum 1 tahun dia kan seumpama seorang itu kan berzakat. Kemudian dia sebelum 1 tahun itu sudah sampai nisab. Sebelum 1 tahun sudah sampai nisab. Nah, tahun ke-7 atau bulan ke-7 atau bulan ke-8 itu dia itu sudah ingin mengeluarkan zakat, maka ini diperbolehkan. Yang ini dinamakan takjiluz zakah. Takjiluz zakah itu mendahulukan zakat sebelum waktunya. Seperti itu. Dan juga dalam takjiluz zakat juga ada beberapa syarat. Yang pertama yakni antakuna ba'da bulughin nisabi illa fi zakatit tijarah. Diperbolehkan mendahulukan zakat sebelum 1 tahun dengan syarat sudah sampai nisab yang ditentukan dalam permasalahan zakat. Seumpama dia sudah mencapai nisab di bulan ke-7 atau ke-8. Nah, dia itu diperbolehkan mengeluarkan zakat meskipun ini belum 1 tahun. Seperti itu. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang ada pada zakat sunnah. Permasalahan-permasalahan yang ada pada zakat sunnah. Jadi kan itu zakat fitri atau zakat wajib, yang ini permasalahan yang ada pada zakat sunnah. Keutamaan melaksanakan zakat sunnah itu ada beberapa keutamaan yang telah termuat dan juga dibeberkan oleh Allah dalam firman-Nya dan juga sabda Nabi. Yang pertama yakni
dalam firman Allah, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang kedua dari sabda Nabi, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yafsula bainan nas. Dan juga ada lagi, innal abda la yasaddaqu bil kaswati tarbu indallahi azza wa jalla hatta takuna misla jabali Uhud. Ada beberapa keutamaan-keutamaan yang telah dijelaskan oleh Allah dan juga oleh Nabi tentang keutamaan kita memberikan zakat, baik itu merupakan zakat fitri ataupun zakat sunnah. Zakat fitri itu merupakan zakat wajib, yang zakat tatawu itu zakat sunnah. Hukum-hukum kita melaksanakan zakat sedekah sunnah. Yang pertama, hukumnya wajib. Itu dalam hal apa? Dijelaskan di sini, ahkamuha arba'atun. Al-awwalu wajibatun it'amu ta'amil lil mudharri bi syarti kaunihi fadilan an hajatihi. Yang pertama yakni memberikan kepada seorang yang sangat membutuhkan atau seorang tersebut sangat darurat ingin menerima zakat, dengan syarat dia itu juga mempunyai harta lebihan. Seumpama hari ini dia itu mempunyai kelebihan 100.000, maka ini diperbolehkan untuk digunakan untuk berzakat kepada seorang yang membutuhkan tadi. Itu hukumnya wajib. Kan seumpama ada teman kita yang kelaparan, maka zakat sunnah yang kita lakukan ini kan zakat sunnah, tapi yang kita lakukan pada saat teman kita ini kelaparan, maka ini hukumnya wajib, menjadi wajib. Yang kedua, zakat sunnah yang hukumnya sunnah. Ini pada dasarnya ya zakat tatawu, sedekah tatawu itu hukumnya ya sunnah. Di hukum asal dari sedekah tatawu. Yang ketiga yakni makruh. Idza kana atasadduqu birradi'i. Itu apabila kita melaksanakan zakat sunnah itu menggunakan barang-barang yang tidak layak. Seumpama kita zakat sunnah kepada orang yang membutuhkan, kepada saudara kita menggunakan sesuatu yang tidak layak, kayak baju ada yang robek ataupun celana ada yang robek, itu hukumnya makruh. Ada juga yang hukumnya haram, yakni at-tasadduqu ala man yasta'inu biha ala ma'siyatin bi qarinatin. Ketika kita berzakat kepada orang yang mana zakat kita nantinya akan dibuat untuk maksiat kepada orang lain. Kita zakat kepada orang lain, kemudian zakat yang kita berikan ini nantinya akan dibuat untuk maksiat kepada saudara yang lainnya. Kemudian ada sunnah-sunnah yang bersangkutan dengan sedekah tatawu atau sedekah sunnah ini. Jadi yang disunahkan dalam melaksanakan sedekah tatawu yang pertama yakni al-israru biya illa kana mimma yaqtada bihi fal aslu idharuha. Jadi yang pertama disunahkan bagi seorang yang melaksanakan sedekah tatawu ini menyembunyikan ketika dia melaksanakan sedekah. Jadi tidak secara terang-terangan, tidak dikontenin atau yang lainnya, kecuali apabila dia merupakan seorang yang banyak diikuti oleh orang lain. Kayak di sini ya public figure itu. Jadi seumpama public figure itu kan otomatis diikuti banyak orang, yang mana dia melaksanakan zakat niatnya juga harus tepat. Dia melaksanakan zakat niatnya untuk meningkatkan keinginan bagi orang lain untuk melaksanakan zakat sunnah ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua yakni atasaddaqu ala qaribil aqrab summa zauji summal qaribil ab'ad wal jar wal aduwi wa ahlil khair al muhtajin. Yang kedua yakni sedekah itu juga harus urut-urut gitu. Jadi misal yang pertama pada kerabat-kerabatnya yang paling dekat, kerabat paling dekat ya orang tua ke atas, terus maning adik ke bawah, summa zauji, kemudian kepada istrinya, summal qaribil ab'ad, kemudian kepada kerabat-kerabat yang jauh.
Setelah itu ada kepada tetangga wal jar, kemudian ada kepada musuh wal adu wa ahlil khair al muhtajin, dan juga kepada orang-orang yang sering melakukan kebaikan yang mana dia membutuhkan untuk kita sedekah. Yang ketiga, tadi al azminati al fadilah kal Jumat wa Ramadan wala siyama al usru wal akhir minha wal usru di hijjah wal ashura ashhurul hurum. Dan hendaknya seorang yang akan melaksanakan sedekah tatawwu itu juga memperhatikan tentang waktu-waktu fadilah untuk melaksanakan sedekah tatawwu. Di antaranya pada hari Jumat, kayak seumpama kita pada hari Jumat memberikan kepada orang lain kayak Jumat berkah di masjid-masjid atau di jalan-jalan kepada orang-orang yang lewat di jalan tersebut atau orang yang sholat Jumat di masjid tersebut. Kemudian yang keempat, tajri al-amkinah al-fadilah. Ya, sehendaknya seorang yang melakukan sedekah tatawwu itu juga memperhatikan tentang tempat-tempat yang diutamakan, seperti hanya kota Mekah. Kita pada saat di Mekah kita akan dapat melaksanakan sedekah tatawwu itu, Madinah, Baitul Maqdis dan juga lainnya. Kemudian makruhatun muta'alliqat bi sedekah tatawwu. Kemakruhan-kemakruhan yang bersangkutan dengan sedekah tatawwu. Yang pertama, yakni akhdus sedekah mimma ikhtalata maluhu biharamin. Yang pertama ialah apabila seorang yang ingin melakukan sedekah tatawwu itu mencampurkan hartanya dengan perkara yang haram. Seumpama ada seorang yang ingin melakukan sedekah sunnah, tetapi dalam hartanya itu terdapat sesuatu perkara yang haram. Hartanya itu ada beberapa uang yang merupakan hasil dari mencuri ataupun korupsi dan yang lain-lain, maka ini dihukumi makruh. Kemudian akhdu sedaqatihi mimma tasaddaqa alaihi bai'in aw ghairihi. Kita sedekah kepada orang yang menjual, kita akan membeli barang kepada orang, kemudian kita sedekahkan kepada orang yang menjual barang tersebut, itu juga dihukum makruh. Kemudian yang terakhir ada muharramatun muta'alliqatun bi sadaqati tatawwu, yakni perkara-perkara yang haram yang masih bersangkutan dengan sedekah tatawwu. Yang pertama yakni as-sadaqat at-tasduqu bima yahtaju ilahi li nafaqati iyalihi fi yaumihi wa lailatihi wa kiswatil fadli. Yang pertama yakni apabila kita sedekah kepada orang lain, akan tetapi kita mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarga kita, baik itu anak, orang tua, istri dan lain-lain, itu masih kita berkewajiban pada hari itu dan juga hari seterusnya, maka kita tidak diperbolehkan untuk melakukan zakat sedekah sunnah. Dan sedekah sunnah yang kita lakukan pada saat tersebut itu dihukumi haram. Seperti itu apa yang telah saya jelaskan, itu beberapa poin-poin penting saya ambil dari kitab Taqriratus Sadidah fi Masailil Mufidah yang tentang permasalahan sedekah tatawwu dan juga permasalahan-permasalahan yang masih bersangkutan dengan zakat wajib. Terima kasih.